Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem operasi. Sistem operasi itu contohnya Windows. Di Windows dibagi lagi, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, dan lain-lain. Berikutnya ada Linux ya. Ada Linux itu ada Kali Linux, ada Linux Mint, ada Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Berikutnya ada Android. Nah, Android itulah sistem operasi untuk handphone ya, smartphone. Nah, di handphone sendiri juga ada sistem operasi yang lain seperti BlackBerry dan juga iOS punya Apple. Ada lagi Symbian punya Nokia yang zaman dulu gitu ya. Tapi kita hari ini fokus ke sistem operasi yang ada di laptop kalian gitu ya. Nah, untuk menginstalnya sendiri sebenarnya bisa digunakan di laptopnya langsung ya, install permanen. Tapi itu bakal ribet, nanti bakal merusak laptop kalian ujung-ujungnya karena kalian nggak total mengerjakannya. Nah, untuk mengatasinya saya gunakan VirtualBox yang ini untuk menggunakan simulasi aja tuh. Begini tampilan VirtualBox ya, ada penguin di sini ya. VirtualBox ini bisa kalian download dari internet. Ini cari aja download VirtualBox, pencarian, lalu pilih yang ini nih, VirtualBox 6.126 tuh. Ya, tinggal di sini kalian download, nanti akan didapat secara gratis. Nah, berikutnya itu adalah ISO Windows 10 ya. ISO Windows 10 itu adalah software mentahan dari sistem operasi Windows itu sendiri. Saya sudah ada ini Windows 10 Pro 19H1 Juli 2019. Jadi rilisnya itu Juli 2019. Mungkin kalau kalian download sekarang itu versi yang 2021. Nah, size-nya itu lumayan besar, sekitar hampir 4 GB. Jadi sediakan kuota kalian. Kalau nggak pun ya dari mana kalian dapetin itu, bisa dari WiFi ataupun dari mana gitu ya. Bentuknya harus ISO ataupun this image file. Nah, downloadnya itu dari sini. Udah saya sediakan linknya ini, download ID Windows 10. Nah, setelah kalian masuk ke webnya ini, di bawah ada pilihan linknya. Ada ISO untuk 32 bit, ada ISO untuk 64 bit. Saran saya itu pakai yang 64 bit aja. Coba kalian klik. Nah, di sini akan ada biasa ya iklan. Dia cari uang dari sini. Kita tunggu aja. Sini file akan di-download secara otomatis. Wait. Nah, ini udah jalan ya. Kalian tekan aja itu Ctrl J, akan muncul di sini ya. Karena saya sudah ada download, jadi saya cancel aja dua-duanya. Ya. Oke, berarti kalian, saya pastiin sudah punya dua file, yaitu VirtualBox dan juga ISO. Oke, kita lanjut. Kita buka VirtualBox-nya. Kita mulai, di sini ada tombol new. Kita kasih ya namanya Windows 10. Tipenya itu kita pilih Microsoft Windows. Biasanya ya dia otomatis, kalau dia kira-kira ngebaca berbau Windows, kata-katanya itu dia otomatis tipenya langsung ke Windows 10, ke Microsoft Windows. Nah, versinya sendiri kita pakai Windows 10 yang 64 bit. Tapi kan ada kalanya kalau laptop kalian itu supportnya 32 bit, ya udah kalian pilih aja 32 bit. Tetapi ISO-nya juga pilih yang 32 bit. Yang ininya kalian pilih yang 32 bit juga. Nah, yang ini kalian pilih 32 bit juga ya. Jadi dia bisa jalan. Dia nggak bisa jalan kalau kalian pilih 32 bit tapi ISO-nya 64 bit, itu nggak bisa jalan. Nah, setelah sampai sini kalian pilih next.
Di sini ada memory size ya, itu RAM. Jadi RAM di laptop kalian itu bisa di setting ya. Kalau RAM laptop kalian tuh lihatnya dari sini. Nah, di sini ya. Punya saya itu RAM-nya 12 Core i5 generasi ke-6. Jadi kalian bisa setting di sini. Kalau di laptop kalian tuh kalau mau nambah RAM itu beli ya, bayar lagi. Kalau di VirtualBox enggak, gratis, tinggal geser aja. Oke, kita tekan next, jangan lewat garis merah. Nah, pilih yang ini, create a virtual hard disk now. Kita pilih create ya, jangan yang salah, ini aja, create. Lalu pilih yang VHD, virtual hard disk, yang tengah. Lalu next, kemudian pilih dynamical alokasi ya, jadi bisa diubah. Ini dia untuk nentuin hard disknya itu yang ini. Nah, yang ini ya, 2 minimal. Kalau Windows 10 itu buatlah sekitar 100 GB, tapi kali ini saya kasih sekitar 1 tera ya, hampir 1 tera. Create. Nah, ini udah muncul ya Windows 10. Lalu kita running, klik start di sini. Nah, setelah kalian start, muncul start select up disk. Nah, itu masih kosong karena belum saya masukkan ISO Windows 10 tadi. Sekarang kita masukkan ISO Windows 10 nya. Caranya tinggal tekan tabel, lalu cari di mana letak Windows 10 ISO yang udah kalian download tadi ya. Kalau kalian downloadnya males ya, minta aja sama kawan yang udah ada, copy lewat flash disk gitu. Lalu pilih dan open. Nah, setelah itu dia terbaca di sini ya, terbaca di sini, pilih start. Oke, dia mulai loading. Nah, masih loading ya, masih muter-muter dia, tunggu aja. Nah, ini ada tulisan 2 di atas, dia biarin aja. Nanti kalau kalian klik tombol mouse kalian nggak bisa keluar lagi dari frame VirtualBox nya. Nah, di sini sudah ada Windows, lalu language to install, dia pilih bahasa, pilih English, United States aja juga bisa. Time current-nya waktu, lalu ada keyboard inputnya, tipe input keyboardnya US. Itu kita pilih next aja. Nah, lalu pilih install. Tapi kalau kalian ada nemu suatu kejadian Windows-nya itu rusak, kalian pilih repair aja. Kalau di laptop permanen ya, di laptop permanen yang kalian gunakan untuk permanen, ada punya kalian, punya teman yang Windows-nya rusak, minta recovery, dia pilih yang ini. Ya, yang ini kan pilih. Tapi karena kita mau install ulang, jadi kita pilih yang install now. Bisa kita fullkan. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, ada yang standar, ada DLA. Ini ada keterangannya, description-nya. Kalau standar itu yang kayak gimana lisensinya, yang DLA ini gimana ya, lisensinya itu digital, dan yang OEM ini gimana. Nah, jadi kalau saya pilih yang standar aja, lalu next. Nah, ini ada pilih ya applicable notice lisensinya, pilih setuju ya, biasa kesepakatan. Lalu next, pilih yang custom, jangan yang upgrade ya. Nah, di sini ada alokasi hard disk yang kalian pilih tadi, yang saya bilang nggak sampai 1 tera. Nah, di sini saya pengen ngebuat 2 aja ya, biasa utamanya itu kan C sama D, saya kasih aja ini 2, agak banyak
karena biasa kalau dia install Windows 10 tuh bakal banyak driver dan updatean, jadi kasih sistem C-nya itu banyak ya. Ini hampir 250 GB. Ini setelah jadi partisi 2, ini adalah partisi C ya, tetapi D-nya belum jadi karena masih unallocated space. Kita pilih new, di apply aja, diberlakukan. Nah jadinya 3, biasa kan itu 2 ya yang kalian lihat kan, 2 nih, C dan D gitu. Nah saya itu lebih suka saya benar-benar dibuat 2 gitu, jadi sistem dengan partisi C nya itu benar-benar gabung. Caranya itu partisi 2 nya itu kita delete dulu, oke, lalu di extend tuh digabung ya, kita pilih extend, kita play kan, oke, ini dia ya, lalu pilih next. Nah ini terinstall. Nah saya ada saran buat kalian ya, memang harus diikutin sebenarnya sarannya. Nah pada saat kalian setelah ngedownload file ISO ya, file ISO yang ini nih, Windows 10 Pro yang ini, Windows 10 Pro, saran saya itu di copy ya, di copy, dibuat backup. Jangan kalian habis download satu ini yang kalian download itu udah jadi, kalian buatkan VirtualBox-nya langsung, kalian jadi bahan VirtualBox-nya langsung, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti ketika kalian jalankan project yang kedua, simulasi kedua dengan ISO yang sama, itu nggak bisa dia deh ya, nggak bisa, bakal korup, minta recovery. Jadi saya saranin itu di backup di folder yang beda. Itu saya kan ada nih backupnya yang ini, yang saya gunakan yang ini gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada project lagi, tinggal saya copy aja yang ini, klik kanan, copy ya, agak lama karena memang VirtualBox ini berat. Saya saja yang RAM-nya 12 juga berat sih. Nah copy, lalu dicarilah folder yang mana lagi untuk backupnya gitu. Jadi ketika kalian buat project baru dari sini, dia nggak rusak. Kalau rusak nanti ya sama aja, sia-sia kalian kerjakannya. Nah ini silahkan kalian tunggu ya, memang agak lama. Oke, nanti saya skip aja biar nggak banyak kuota kalian yang terbuang. Dia akan restart ya. Nah seperti ini dia restartnya. Ini biarin aja, nggak usah press any key ya, dia minta tekan sembarang tombol, nggak usah lewatin aja. Nah di sini kalian disuruh milih regional ya, wilayah. Kalian pilih, cari Indonesia dulu. Nah ini Indonesia. Lalu kalian pilih yes. Nah ini kalian disuruh milih lagi jenis keyboard. Saran saya udah pakai US aja. Oke, yes. Nah ini keyboard yang kedua ya, apa namanya, on screen keyboardnya. Kita skip aja. Nah setelah dia just a moment ya, disuruhnya kita nunggu, lalu muncul ada meminta koneksi ke jaringan dia, dan dia no internet, no jaringan ya, nggak ada jaringan.
Kita pilih yang ini. Setelah kalian pilih, dia akan loading lagi ya. Just a moment, hanya sesaat, padahal sebenarnya lama. Nah, ini ada settingan lagi, dia minta discovery when you internet katanya. Permintaan penjelajah katanya. Kita ini aja. Still with enter aja. Jadi minta nama. Nanti di sini isi dengan kalian masing-masing. Itu tanda juga sebagai watermark bahwasanya memang kalian yang buat video ini. Tekan next. Nah, berhubung saya nggak mau pakai password, jadi saya nextkan aja. Ini ada lagi ya, kita apa ya, mau story kita mau dikelolanya, kita pilih aja saja. Ini untuk setting privasi ya, untuk setting privasi kita pilih setuju. Setelah itu mulai masuk ya ke tampilan awal. Nah, ini sudah jadi ya. Inilah tampilan Windows 10. Tampilan Windows 10. Nah, ini Windows 10 sudah terinstall di VirtualBox. Jadi kalian tuh bisa install sendiri nanti di laptop kalian. Apabila laptop kalian masih Windows 7, bisa di upgrade di Windows 10 ini ke Windows 10 ini ya. Jadi kalau masih Windows 7 di upgrade ke Windows 10. Tapi jangan juga lupa upgrade RAM-nya, karena grafiknya ini lumayan tinggi ya, Windows 10 dibandingkan sama Windows 7 gitu. Nah, sebelumnya ini penginstalan belum selesai semua ya, masih ada yang namanya driver. Yang namanya driver itu fungsinya apa? Dia fungsi driver itu menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras ya, dengan perangkat keras. Ada nanti laptop yang wifi-nya nggak bisa. Nah, itu kemungkinan karena drivernya belum terinstall. Cara ngeceknya gimana? Ya gini, dari disk PC ini klik kanan, manage. Nah, ini manage. Klik kanan, manage. Ini sudah muncul komputer manajemen, kalian pilih device manager. Nah, di sini di display adapternya, kartu grafiknya itu, driver grafiknya itu, driver VGA-nya itu, banyak ya istilah orang itu bilang, ada yang bilang VGA-nya belum dapet gitu ya. Jadi ini belum dapat ya, masih basic display adapter. Biasanya itu dia kalau Intel menggunakan Intel HD, kalau dia double grafik dia pakai Nvidia atau Radeon. Jadi pastikan di sini nanti dia udah ada merek Radeonnya gitu. Seperti contohnya ya, saya ini di PC Realnya ya, PC Real saya itu seperti ini.
Bentar ya, masih loading. Nah, ini PC permanen saya, PC real saya. Kita buka device manager. Ya, di sini sudah ada dua driver grafik saya. Yang pertama itu Intel HD 520, lalu ada Nvidia GeForce 940MX. Jadi ada dua ya grafiknya. Nah, sedangkan yang di VirtualBox tadi itu belum ada tuh, jadi harus di-download dan diinstal. Gimana cara mendapatkannya? Bisa di-download ataupun menggunakan software auto driver ya. Contoh auto driver itu seperti ini. Saya biasanya install ulang laptop, nah pakai ini auto driver ya. Jadi kalau auto driver 2013, kira-kira laptopnya tahun 2013 ke bawah lah kita pakai. Kalau auto driver 2014 ya laptop tahun 2014 ke bawah gitu. Nah, ini yang 17, berarti 17 ke atas, 15 masih ke bawah. Inilah dia ya, driver auto drivernya. Tapi kalau kalian nggak punya auto driver, kalian pastikan laptop kalian itu ada koneksi internet gitu ya. Setelah koneksi internet, si drivernya ini diklik kanan, update driver, pilih yang ini, browse my, yang ini, search automatical for update driver software. Jadi dia otomatis dia ngedownload dari internet gitu ya. Tapi pastiin internet kalian stabil. Kalau dia stabil, dia sebentar aja itu gitu ya. Nah, ini ada harddisk dia tadi belum diformat, jadi belum bisa digunakan. Bisa kalian format terlebih dahulu, itu klik dua kali aja format. Umumnya kalau dia di Windows itu NTFS ya. Kalau dia di game atau di Linux itu FAT32. Jadi bisa dibedain gitu tipenya file system. Kita oke kan. Oke, komplit. Berarti sudah bisa digunakan Windows 10 yang kita install tadi gitu. Jadi kalau ada laptop teman kalian yang rusak Windowsnya, atau laptop kalian yang rusak, ataupun laptop siapapun yang pengen di-upgrade, kalian udah bisa buat sendiri. Oh ya, kalau dia ke permanen, di install laptop secara permanen ke laptop kalian, itu dia nggak pakai VirtualBox tapi kayak pakai flash disk ya. Software yang dibutuhkan pun dia beda. Jadi kalau kalian butuh software untuk menginstal itu pakai Rufus ya, ada namanya Rufus. Bentar ya, internet saya mati. Jadi pakai Rufus, saya coba ada nggak di file saya Rufus. Nah, dengan Rufus kalian tuh bisa menggunakan flash disk ya, menggunakan flash disk sebagai installernya gitu ya. Kalau tadi VirtualBox tuh menggunakan ISO langsung, tapi kalau dia install laptop permanen harus menggunakan flash disk Rufus. Selain flash disk, kalian juga bisa menggunakan CD ya. Jadi CD-nya itu dibakar menggunakan Rufus. Bentar sih. Oke ya, jadi Rufus ini Rufus. Coba image. Oke. Nah, ini fungsi Rufus untuk create bootable USB drive ya. Jadi kalian bisa gunakan Rufus. Nah, Rufus itu setelah muncul seperti ini, jadi kalian pilih, nanti otomatis kalian colokkan USB kalian. Tapi karena si Windows 10 ini sekitar 4 GB, paling nggak kalian itu pakai
flash disk yang 6 GB, itu pun kosong gitu ya, nanti di format otomatis di sini. Nah, ketika kalian jalankan Rufus, setelah kalian download Rufus, kalian jalankan, lalu muncul seperti ini langsung nama flash disk kalian gitu ya, nama flash disk kalian, lalu pilih select ini untuk mencari ISO Windows kalian. Setelah kalian klik cari di browse mana ISO Windows yang udah kalian download tadi. Nah, lalu pilih di sini ada partisinya, ada GPT atau UEFI. Nah, di sini juga ada NTFS. Saya sarankan ya udah GPT aja. Nah, ini NTFS, lalu pilih start sampai dia muncul tulisan ready baru bisa digunakan. Setelah ready digunakan baru gunakan install itu ke laptop kalian, matikan komputer kalian, colokin flash disknya, lalu setting di BIOS, dia di bootable-nya di atas dibuat, si flash disk ini di atas dibuat ya, baru bawahnya hard disk. Setelah itu baru bisa terinstall laptop kalian itu. Nah, balik lagi di VirtualBox. Nah, mana tadi ya, nah, ini kita close dulu. Nah, ini tampilannya ya. Setelah kalian install ini OS-nya, sistem operasinya, lalu kalian install driver dan berikutnya aplikasinya gitu ya. Berhubung Windows kita yang kita pakai ini bajakan, maka nanti jangan heran kalau dia ada logo Activate Windows di sini ya, karena Windows itu juga lumayan mahal, yang paling murah itu sekitar 400.000 per tahunnya. Nah, ini saya rasa sampai segini aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah di kelas kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.